Oke teman-teman, kita kali ini ngobrol santai aja di channel YouTube M Jazuli CMWIW. Dalam konteks ini, kita akan bicara tentang bagaimana memotivasi diri sendiri agar selalu dalam kondisi menjadi lebih baik setiap waktunya, gitu kan. Nah, berbicara soal motivasi, sebenarnya motivasi itu adalah dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan suatu hal. Dorongan seperti apa ya? Artinya dorongan agar kita menjadi tergerak untuk melakukan satu hal itu menjadi lebih baik. Oke, apa saja sih yang bisa memotivasi seseorang? Sebenarnya ada dua cara untuk melahirkan motivasi, yaitu dilahirkan, dimunculkan dari faktor luar, kita menyebutnya faktor eksternal. Ada juga motivasi itu yang muncul dari dalam diri seseorang, yang kita sebut adalah faktor internal. Contoh gampangnya untuk faktor eksternal adalah misalkan kita minta bantuan teman yang dari sudut pandang kita dia adalah orang yang lebih baik dibandingkan kita, sehingga kita minta teman kita itu agar dia memberikan motivasi, memberikan kalimat-kalimat positif terhadap kita, sehingga kita menjadi juga ikut tergerak untuk menjadi bagian dari kegiatan dia yang juga positif, sehingga kita menjadi lebih baik ke depannya. Contoh lain, misalkan kita juga menonton video-video yang dari orang-orang yang sudah dalam tanda kutip sukses, misalkan ya, orang-orang yang baik, dia punya reputasi yang baik dalam pekerjaannya, dalam karirnya, sehingga kita juga menjadi tergerak, terdorong untuk seperti mereka. Faktor-faktor luar itu benar-benar memberikan juga pengaruh kepada kita supaya kita juga terdorong untuk melakukan hal yang sama, bahkan melebihinya. Selain daripada itu, kadangkala motivasi itu lahir karena ada sebuah tuntutan dari faktor luar. Contoh misalkan bagi seorang kepala keluarga ya, seorang ayah misalkan kondisinya lagi drop nih, lagi malas untuk kerja karena banyak faktor yang menyebabkan dia menjadi down gitu ya, banyak masalah misalkan dalam dunia kerjanya, sehingga dia benar-benar dalam titik tidak ingin melakukan apa-apa gitu. Tapi karena dia sadar bahwa posisi dirinya adalah sebagai seorang kepala keluarga yang punya tanggung jawab besar dalam keluarganya, maka dia ingat bahwa anak istri butuh dinafkahi, kemudian anak itu perlu pendidikan yang lebih layak, sehingga mau tidak mau dia tetap harus mengerjakan. Artinya apa? Kadang-kala motivasi itu muncul karena tuntutan, bahkan sekalipun karena keterpaksaan. Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa tidak selamanya motivasi itu selalu berbau hal-hal yang membuat kita membuat kita senang gitu. Tidak. Kadang-kala justru motivasi itu muncul karena tuntutan yang membuat kita harus melakukan itu. Oh iya ya, saya harus seperti ini. Saya sebagai seorang ayah ya harus bisa melakukan hal ini gitu. Baik. Kemudian contoh dari faktor internal, misalkan ya, kita faktor luar sudah susah untuk mendapatkan ya. Sebenarnya tidak susah sih, sekarang sudah sangat mudah sekali nonton di YouTube dan semacamnya. Andai katalah kita malas untuk mendapatkan motivasi dari luar ya, kita harus bisa memunculkan motivasi itu sendiri dari dalam diri kita sendiri. Artinya kita harus mampu mengontrol diri, mampu memanajemen diri sendiri, mengolah emosi, pikiran, sehingga kita tetap dalam kondisi ada energi positif untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup. Bagaimana contohnya motivasi dari dalam diri? Misalkan kita selalu memunculkan kalimat-kalimat positif terhadap diri kita sendiri. Contoh kalimat positif seperti apa ya? Mudah, misalkan kita mengatakan saya bisa. Ketika kita dalam kondisi menghadapi masalah, saya mengatakan saya pasti mampu melewati semua ini. Ketika kita dalam kondisi menghadapi problematika kehidupan, kita menganggap saya yakin saya mampu, saya bisa melewati semua kondisi ini. Seperti itu. Dan hal yang perlu kita tahu juga bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, sebenarnya tidak ada yang sifatnya adalah permanen. Artinya apa yang kita hadapi saat ini pada interval waktu tertentu dia akan berubah. Kalau sebutnya gampangnya ya, ketika kita menghadapi suatu kesulitan, pasti
dalam waktu tertentu dia akan mengalami yang namanya kemudahan. Ketika kita menghadapi suatu kesusahan, setelah itu kita akan mendapatkan kemudahan. Seperti itu. Kita harus yakin hal itu. Kemudian selain daripada kita memunculkan kalimat-kalimat positif, kita juga harus memiliki pandangan hidup yang jauh ke depan. Artinya apa? Ketika kita dalam kondisi down misalkan, kemudian kita membiarkan dalam kondisi seperti itu, akibatnya seperti apa? Artinya kita melihat efeknya seperti apa, dampaknya kalau kita membiarkan kondisi seperti itu. Sehingga kita menjadi berpikir bahwa kalau saya membiarkan dalam kondisi seperti ini, maka saya akan menyebabkan banyak kerugian. Kita menjadi abai terhadap impian kita misalkan. Kita menjadi lalai terhadap pekerjaan kita yang harusnya kita selesaikan. Kita menjadi abai terhadap tanggung jawab kita sebagai karyawan yang harusnya menyelesaikan berkas-berkas ini dalam waktu yang harusnya hanya diselesaikan 1 hari misalkan, sehingga efeknya adalah terhadap perusahaan misalkan. Dan atau mungkin kalau tidak terhadap perusahaan, terhadap dirinya sendiri ya, karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, dia harus dikeluarkan dari perusahaan itu misalkan. Sehingga untuk kedepannya dia akan kehilangan banyak hal. Artinya kita harus mampu melihat dampak dari apa yang sedang kita jalani dalam hidup ini, sehingga kita menjadi tergerak untuk tetap dalam kondisi positif melakukan hal-hal yang baik. Kita selalu dalam kondisi energi yang baik, memunculkan power baru sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang harusnya memang kita selesaikan, atau bahkan tantangan-tantangan baru. Mungkin itu adalah 2 contoh bagaimana kita mampu melahirkan motivasi-motivasi dikala kita menghadapi kehidupan ini dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi kita sedang menghadapi masalah, menjadi kita down, sehingga perlu kita menghadirkan rasa dorongan diri untuk tetap mampu melakukan berbagai macam hal dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi lebih tetap dalam kondisi produktif, bahkan menjadi lebih baik lagi di setiap waktunya. Oke teman-teman, mungkin itu saja obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga tidak sia-sia, semoga ada manfaatnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di channel YouTube M Jasuri CNWIW.